senantiasa untuk melaksanakan kewajiban kita dan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berlanjut tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya kita telah bercerita tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita ulang sekilas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Kemudian datang kepada beliau malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pulang ke rumah dalam keadaan takut. Beliau katakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, dan selimuti aku. Kemudian Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha menyelimuti suami beliau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta dhahaba anhu ghadab, sampai rasa takut tersebut hilang dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dari apa? Berhadapan dengan malaikat Jibril. Takut dari apa? Ketika beliau menerima wahyu pertama sekalinya dari malaikat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, sosok yang bernama Jibril. Beliau ketakutan, cemas dan khawatir sekiranya terjadi sesuatu dengan diri beliau. Nah, setelah pulang ke rumah, kemudian tatkala rasa takut hilang dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru beliau menceritakan kepada Ummuna Khadijah apa yang telah beliau alami ketika berada di Gua Hira. Dia ceritakan dari awal permasalahannya sampai ke akhir turun wahyu kepada beliau. Apa jawaban seorang istri yang salehah waktu itu ketika menghadapi suaminya dalam keadaan kebingungan, ketakutan, dalam keadaan yang sangat cemas? Apa dia katakan? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah sekali-kali tidak, wahai suamiku. Sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Kamu tidak akan pernah dihinakan Allah. Jangan kamu sedih, jangan kamu cemas. Enggak perlu takut, wahai suamiku. Kenapa? Ibunda Khadijah mengatakan hal yang demikian bukan hanya dalam rangka menghibur suaminya, tidak, tetapi mempunyai alasan yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat. Apa buktinya? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau, wahai suamiku, adalah sosok yang selalu menghubungkan silaturahmi. Allah tidak akan pernah menghinakanmu karena kamu adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahmi. Wa tasilur rahim wa taksibun wa tahmilul kalb. Dan kamu juga orang yang selalu membantu fakir miskin, orang-orang miskin. Kamu selalu memberikan bantuan kepada mereka. Kamu ulurkan tanganmu dalam rangka membantu mereka, wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan. Wa taksibul ma'lum. Bukan hanya itu saja, tetapi kamu juga memberikan bantuan kepada orang yang dia tidak memiliki. Apa yang akan kamu berikan kepada dia? Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempunyai sedikit makanan diberi oleh orang lain, alhamdulillah itu yang cukup. Tetapi Rasulullah memberikan kepada orang tersebut yang tidak dimiliki sama sekali. Rasulullah berikan kepadanya wa taksibul ma'lum. Bahkan kamu memberikan kepada orang yang tidak memiliki apa yang akan kamu berikan kepada dia. Saking pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummuna Khadijah melanjutkan wa tuqrid dhaif. Bukan hanya itu saja, akan tetapi kamu juga termasuk orang yang memuliakan tamu. Tidak satu pun tamu yang datang ke rumah ini melainkan kamu muliakan. Kamu jamu mereka, wahai Rasulullah. Wa tu'inu ala nawajibil haq.
Yang selanjutnya yang kelima, kamu juga selalu membela dan menegakkan apa saja bentuk dari bentuk-bentuk kebenaran. Selagi itu kebenaran, kamu membelanya. Kamu berdiri untuk menegakkannya. Dengan 5 alasan ini, Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha meyakini Allah sekali-kali tidak akan pernah menghinakan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ceritakan kemarin sikap seorang istri yang salehah ketika suami dalam keadaan kebingungan, kecemasan, ketakutan. Apakah beliau menghujatnya dia dengan pertanyaan? Tidak. Tetapi ketika diperintahkan selimuti aku, diselimuti. Ketika hilang rasa takut dari Rasulullah, dibiarkan Rasulullah memberikan, menceritakan, mengutarakan apa yang dirasakan. Kenapa? Karena secara ilmu psikologisnya, seseorang yang mengalami kegoncangan di dalam batinnya, jiwanya, kegelisahan, dia utarakan, dia sampaikan kepada orang lain. Orang lain cukup menganggukkan kepala saja. Menurut dokter psikologis, orang demikian, orang yang seperti itu akan mengurangi beban yang dia rasakan. Disuruh seperti itu. Ada sesuatu yang kurang nyaman dalam diri kita, kita ceritakan kepada orang lain. Enggak perlu orang lain itu seorang alim kah dia, seorang faqih kah dia, seorang dokter, enggak perlu. Yang penting dia mengangguk-anggukkan kepala, selesai. Dengan dia mengutarakan apa yang dia rasakan, itu sudah bisa meringankan beban yang dia rasakan. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam mendidik anak juga kita rasakan seperti ini. Kisah salah seorang ibu-ibu yang mempunyai seorang putri di kota Syria, yang anaknya disuruh oleh sang ustazah untuk tidak memakai hijab kalau pergi sekolah. Selalu kena marah. Pas sampai di rumah, ibu menanya, kenapa kamu sedih wahai putri? Kenapa kamu menangis? Kemudian sang putri mengutarakan kepada orang tuanya, menyampaikan apa yang dia rasakan. Sang ibu waktu itu hanya menganggukkan kepala saja. Dengan sekedar menganggukkan kepala saja orang tuanya, sang anak setelah itu langsung bergembira kembali. Kenapa? Beban perasaannya telah hilang. Dan itu kita rasakan semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di awal juz yang kelima di dalam surat An-Nisa, Allah katakan apa kata Allah? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita melakukan kejelekan secara terang-terangan kecuali orang yang terzalimi. Kalau kita bermaksud kepada Allah, Allah paling enggak suka kalau dilakukan secara terang-terangan. Allah benci, Allah murka, kecuali orang yang terzalimi. Maksudnya bagaimana? Kalau dia orang yang terzalimi, dia boleh mengutarakan apa yang telah dia rasakan tersebut kepada seorang hakim yang bisa menindaklanjuti permasalahannya, atau kepada orang yang berkuasa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kenapa hal yang demikian boleh dilakukan di dalam Islam? Supaya bisa meringankan beban perasaan yang dirasakan. Oleh karena itu kemarin juga kita sebutkan salah satu rumah sakit di Eropa itu, apa nama rumah sakitnya? Inqadhul Mauta, menyelamatkan orang dari kematian. Caranya gimana? Orang yang bermasalah secara psikologis dimasukkan ke dalam rumah sakit tersebut, dia mengutarakan apa yang dia rasakan, dia menyebutkan apa yang telah dia rasakan. Setelah itu beberapa saat dia bisa kembali keluar dari rumah sakit tersebut dalam keadaan normal. Seperti itu yang mereka lakukan. Dan ini sebenarnya telah ada isyarat di dalam Al-Quranul Karim yang mengajarkan kepada kita. Karena sekiranya orang yang terzalimi tersebut dia tahan, dan dia tahan, bisa jadi suatu saat, suatu ketika dia menjadi orang yang tidak normal. Akan menjadi beban pikirannya, pekerjaannya tidak akan selesai, semuanya akan berantakan. Bahkan anak istrinya bisa kena marah. Dan ini kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita curhat, dengan kita mengutarakan perasaan kita kepada orang lain, bisa meringankan beban pikiran kita, perasaan kita. Bagaimana kalau sekiranya kita mengutarakan perasaan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ditekan orang lain, kita diancam orang lain, dizalimi orang lain, di tengah malam sepertiga malam
dia bangkit, dia keluhkan permasalahan kepada Allah, akan kembali dia dari tahajudnya, akan bangun dia di pagi harinya dalam keadaan jiwa yang bersih, jiwa yang segar, dengan semangat yang baru. Kenapa? Karena dia mengeluhkan permasalahannya kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala yang menghilangkan segala permasalahan yang dia rasakan. Bapak Ibu sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha bukan hanya menyampaikan permasalahan seperti itu saja kepada Rasul, tidak. Menghibur engkau orang yang menghubungkan silaturahmi, membantu orang yang tidak mampu, memberi kepada orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, membantu segala kebaikan. Tidak sampai di sana sikap seorang istri yang saleh. Tetapi bagaimana bahasanya kalau kamu belum nyaman juga wahai suamiku, belum tenang juga, ayo kita pergi kepada Waraqah. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat Waraqah bin Nawfal. Berangkat Ummuna Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah untuk menemui Waraqah bin Nawfal. Siapa dia? Dia adalah paman Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian sampai di sana riwayat menceritakan kepada kita Ummuna Aisyah wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Nawfal merupakan seseorang yang menganut agama Kristen di masa jahiliyah, beragama Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubu al-Ibraniyah wa kana yaktubu al-kitab al-Ibraniyah. Beliau juga menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Dia paham bahasa Ibrani. Fa yaktubu min al-Injil bi Ibraniyah ma syaa Allah wa yaktub. Dan beliau juga menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, sekian Allah yang nulisnya. Allah yang mengetahui berapa, saking banyak yang beliau tulis dengan bahasa Ibrani. Kemudian dilanjutkan, wa kana syaikhun kabira qad amiyah. Beliau juga seorang yang sudah tua. Di samping itu dia juga seorang laki-laki yang buta. Siapa dia? Waraqah, seorang yang beragama Kristen di masa jahiliyah, yang bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Beliau sudah tua dan juga seorang yang buta. Kemudian dilanjutkan, faqalat lahu Khadijah, ya ibna ammi isma' min ibni akhi. Ketika Khadijah sampai di hadapan pamannya, dia katakan, wahai pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu. Maksudnya, tolong dengarkan dari suamiku apa yang akan dia sampaikan kepadamu, apa yang akan dia jelaskan kepadamu. Dengarkanlah wahai pamanku. Kemudian apa kata Waraqah? Faqala lahu Waraqah, ya ibni akhi, ya ibna akhi, madza tara? Wahai anak saudara, apa yang telah kamu lihat? Apa yang telah kamu saksikan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabarin ma ra'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah dia alami di Gua Hira. Dia ceritakan semuanya kepada Waraqah. Apa jawaban Waraqah ibnu Nawfal? Hadzal namus alladhi nazzala Allah ala Musa, ya laitani fiha jaz'a. Sesungguhnya makhluk yang telah engkau lihat di Gua Hira itu, wahai Muhammad, adalah namus, malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Tak perlu kamu sedih. Sesungguhnya yang datang kepada kamu adalah seorang malaikat, bukan syaitan, bukan jin, tetapi malaikat pembawa wahyu sebagaimana pernah turun kepada Nabi Musa sebelumnya. Kemudian bukan sampai di sana Waraqah bin Nawfal memberikan kegembiraan kepada Rasulullah, akan tetapi beliau lanjutkan. Apa kata beliau? Ya laitani fiha jaz'a. Aduh, sekiranya saya pada hari itu seorang pemuda yang kuat. Kemudian bagaimana? Laitani aku muhayya. Ya, sekiranya saya pada waktu itu masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk, ketika engkau diusir oleh kaummu. Ketika penduduk kota Makkah mengusirmu dari kota Makkah, Rasulullah kaget. Kemudian Rasulullah katakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya dari kota Makkah ini? Apa kata Waraqah? Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma jidda bihi illa 'udi. Belum ada seorang laki-laki pun sebelum kamu menyaksikan apa yang telah kamu saksikan
sebelum dari kalangan Nabi dan Rasul yang diberi wahyu kepadanya, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya dari kampung halaman menuju negara yang lain. Wa yudrikni yawmuka ansuluka nasran mu'azzara. Sekiranya pada hari itu saya hidup, maka saya akan berusaha payah untuk menolong engkau wahai Muhammad. Tidak berapa lama setelah kejadian tersebut, meninggal Waraqah bin Nawfal, wafat al-wahyu. Kemudian wahyu terputus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih kurang 1 bulan, sebagaimana datang riwayat disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Khadijah, seorang istri yang aqilah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menginginkan seorang istri yang aqilah, bukan hanya solehah dia, tapi yang aqilah terkadang jarang. Apa itu aqilah? Yang mengetahui kondisi suaminya. Dia tahu kapan suaminya marah, dia tahu kapan suaminya senang, dan dia tahu kapan suaminya bergembira. Dan dia ikut ketika suaminya sedih, dia juga bersedih. Seolah-olah dia tenggelam dengan kesedihan suaminya. Sebagaimana keadaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melihat kepada wajah Rasul. Kalau Rasul marah, wajah beliau langsung berubah merah. Kata Ummuna Aisyah, Rasulullah sedang marah. Itu yang kita inginkan. Suami yang merasakan perasaan suaminya, yang mengetahui kapan suaminya ridha kepadanya, kapan suaminya tidak senang dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Salihah dan juga aqilah. Salihah dan juga aqilah. Dan juga seperti itu sikap seorang suami kepada istrinya. Ketika datang Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha melalui seorang budak beliau mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mempunyai beberapa orang tamu. Datang 1 tobat 1 piring makanan ke rumah Aisyah. Aisyah waktu sedang di rumah, dia ambil makanan tersebut dari tangan Rasulullah, langsung dipecahkan piring tersebut di hadapan tamunya. Apa jawaban Rasulullah waktu itu kepada suami, kepada tamu-tamunya? Apakah beliau marah? Tidak. Dia paham. Bahkan dia katakan, Kulu, makanlah. Qad gharat ummukum. Ibu kalian telah marah. Makanlah. Ibu kalian sedang marah sekarang, enggak apa-apa. Dia pergunakan waktu itu kata-kata ummu. Kita kalau ibu kita marah, kita terdiam saja. Dia katakan, ibumu sedang marah sekarang, silakan makan. Rasulullah SAW memahami kondisi suaminya, kondisi istrinya waktu itu, dan beliau tidak marah. Kalau sekiranya permasalahan dan kondisi seperti ini dihadapkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira bagaimana sikap kita sebagai bapak? Kita kedatangan tamu yang mulia sekarang. Tiba-tiba ada aja tetangga, saingan dari istri contohnya, yang mengantarkan makanan, lalu piring dipecahkan di hadapan kita. Mungkin terkadang setelah tamu pergi dari rumah kita, kiamat kecil mulai berjangkit di rumah. Itu yang disebabkan oleh sikap yang tidak bagus. Tetapi suami yang baik, yang aqilah, dia bisa menyikapi hal yang demikian. Sebagaimana Aisyah menyikapi Rasulullah SAW, seperti itu juga Rasulullah menggauli Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, aqilah, kepintaran, kecerdasan Khadijah ini bukan hanya sampai dengan menghibur Rasul. Bahkan kita telah ceritakan sebelumnya, ketika Ummuna Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Sering beliau menemui Waraqah bin Nawfal, menanyakan, wahai pamanku, kitab Injil yang berada di tanganmu, bagaimana kondisi ciri-ciri Nabi yang akan datang di akhir zaman? Ceritakan kepada saya. Dalam diri Khadijah, dia menginginkan menjadi istri yang beruntung dengan mendapatkan seorang suami Nabi di akhir zaman. Itu yang dia inginkan. Itu yang dia usahakan untuk menemui Waraqah, mendapatkan informasi tentang Nabi yang terakhir tersebut. Bagaimana? Di mana dia? Semoga saya adalah istrinya. Itu kepintaran beliau. Dan ternyata benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Ternyata kehidupan rumah tangga Khadijah dengan Rasulullah luar biasa, Masya Allah, luar biasa, penuh dengan ketenangan. Bahkan Rasulullah pulang dari luar rumah dengan berbagai macam permasalahan dakwah,
sampai di rumah semuanya hilang dengan senyumnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mungkin sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kita tidak sempat menceritakan bagaimana pernikahan Ummuna Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekilas kita kembali sedikit ke belakang. Ketika Rasul Khadijah radhiyallahu anha mengetahui ciri-ciri Rasulullah melalui kitab Injil yang berada di tangan pamannya, beliau mulai memantau-mantau kondisi Rasulullah Muhammad, bagaimana orangnya, kejujurannya, diamanahkan untuk berdagang di Syam. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Setelah itu dia menanyakan informasi ke teman-teman beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengutarakan perasaannya untuk menikah dengan Rasulullah melalui teman dekat beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi paman beliau. Kemudian sampai di ujung ceritanya beliau menikah dengan Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dalam umur, pendapat yang paling terkuat itu adalah Rasulullah berumur 25 tahun dan Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha berumur 28 tahun. Berita yang tersebar di tengah-tengah kita sampai hari ini, Khadijah waktu Rasulullah menikah dia telah berumur 40 tahun. Setelah kita periksa sanad dari riwayat tersebut, ternyata riwayat itu diriwayatkan oleh Al-Waqidi, seorang rawi yang kadzdzab, pembohong, pendusta, dan dia adalah merupakan gurunya Imam Hakim. Setelah dilihat sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa membenarkannya? Riwayat yang kita katakan Ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah berumur 28 tahun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dengan sanad terputus, tetapi itu jauh lebih baik sanadnya ketimbang diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi, karena dia seorang yang berbohong. Tetapi Imam Ibnu Ishaq, beliau merupakan seorang imam di dalam sejarah. Riwayat beliau dipegang sekalipun terputus riwayatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didukung dengan kehidupan wanita waktu itu. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khadijah berumur 40 tahun, kemudian beliau melahirkan berapa orang anak? 7 orang anak. Kira-kira berapa umur Khadijah waktu itu? Lebih dari 50 tahun. Dan secara uruf, kebiasaan perempuan seperti itu tidak akan datang lagi masa suburnya. Sekalipun ada yang mengatakan ini kekhususan bagi orang Arab, tetapi pendapat yang paling terkuat dari riwayat yang ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, sekalipun sanadnya terputus, jauh lebih baik kita katakan umur Khadijah waktu itu berumur 28 tahun. Dan inilah yang dikuatkan oleh para muhaddits dari kalangan ulama hadis mutaakhirin. Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Khadijah mendatangi Waraqah bin Nawfal, paman beliau yang beragama Nasara waktu itu. Kemudian dia katakan di ujung-ujung katanya, di ujung kalimat yang beliau ucapkan, aduh, sekiranya saya seorang pemuda waktu itu, saya akan menolongmu, akan membelamu, akan berusaha untuk berdiri di sampingmu wahai Muhammad. Silakan kamu menyebarkan dakwah yang Allah amanahkan kepadamu. Dari riwayat ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Waraqah bin Nawfal termasuk sahabat yang paling pertama. Karena dia katakan, kalau sekiranya besok saya hidup, saya akan membela engkau wahai Muhammad. Saya akan berdiri di sampingmu. Saya akan membela sekuat tenaga saya. Ternyata beliau meninggal sebelum datang wahyu tentang pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, dan sebelum beliau diusir oleh kaumnya sendiri. Dari sini ulama mengatakan Waraqah bin Nawfal termasuk sahabat yang pertama. Oleh karena itu, ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Waraqah? Kata Rasulullah, la tasubbuhu fa inni ra'aitu lahu jannah aw jannatain. Jangan kalian mencela Waraqah bin Nawfal. Kenapa? Sesungguhnya setelah melihat untuk dia satu surga atau 2 surga yang Allah sediakan untuk Waraqah bin Nawfal. Karena dia telah mengatakan dengan azam yang kuat, sekiranya besok saya hidup wahai Muhammad, saya akan
menolongmu, saya akan membela. Selanjutnya beliau katakan, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak seorang pun yang datang seperti yang kamu datang pada hari ini wahai Muhammad membawa wahyu, kecuali mereka akan diusir. Di sini sedikit catatan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dakwah yang kita pegang ini, yang kita emban ini bukanlah sedemikian indah dan manisnya untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Tidak selamanya mulus. Terkadang kita mesti diusir, terkadang kita mesti disakiti, terkadang kita mesti bagaimana? Mesti memutuskan, atau mereka terkadang mesti memutuskan hubungan silaturahminya dengan kita. Itu tantangan semuanya. Kenapa? Jangankan kita Rasulullah saja, dan bukan Rasulullah saja. Waraqah bin Nawfal sudah mengingatkan sebelumnya, bukan hanya kamu Muhammad, tidak satu pun orang yang datang seperti kamu kecuali mereka diusir dari kampung halamannya. Oleh karena itu bersiap-siaplah engkau wahai Muhammad menghadapi hari yang demikian. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya juga? Iya juga. Oleh karena itu dalam masalah agama menyampaikan dakwah tidak selamanya mulus. Terkadang kita mesti menghadapi tantangan dan rintangan yang sangat banyak. Dan ini bukan kita orang yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak mereka yang mengalaminya. Tetapi semua itu mereka lalui dengan rasa, dengan hari-hari mereka yang indah. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah seorang dai yang bernama Abdullah bin Afriki, beliau hijrah dari Afrika ke kota Madinah. Beliau sebelumnya adalah salah seorang putra daerah di Afrika yang belajar bahasa Prancis dan dibesarkan oleh Prancis dan belajar di sekolah Prancis. Sampai di sana beliau dijadikan sebagai tim pengajar di Afrika. Setelah itu beliau melaksanakan haji ke Mekah. Setelah itu langsung ke kota Madinah. Di sana beliau bertemu dengan para ulama-ulama yang ada di kota Afrika, yang berasal dari kota Afrika. Belajar dan belajar hadis, belajar Al-Quran Al-Karim, belajar fikih, sampai beliau menjadi seorang dai. Setelah itu beliau dipesankan oleh syekhnya, wahai Abdurrahman Afriki, sesungguhnya telah datang bagimu waktunya untuk menyampaikan amanah Allah. Pulanglah ke kampung halamanmu dan sebarkanlah agama Allah ini. Berangkat beliau ke kota Afrika, ke kampung halamannya. Sampai di sana beliau mulai berdakwah. Dan kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin beliau tidak akan diusir, tidak akan dicercarinya. Ternyata kejadian yang sebaliknya malah terjadi. Orang yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah hafal kitab hadis, yang paham dengan fikih berdakwah, ternyata beliau tidak diterima di kampung halamannya. Ketika beliau mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada kehidupan para sahabat Rasul,